Bagaimana jadinya kalau tante baik berubah menjadi tante girang? Jadi pada suatu masa ada anak kecil yang sangat bahagia ketika bermain bersama kakak sepupunya. Kakak sepupunya itu bernama Kak Luna yang menjadi kenangan berharga bagi dirinya. Tapi masalahnya saat ini kakak Luna ini sekarang berada di atas tubuh laki-laki tersebut. Laki-laki itu bernama Kiyoshi Naoto, mahasiswa baru yang sedang berkuliah di Tokyo. Dan dia ditawarkan nih buat tinggal bersama kakak sepupunya yang baik banget, kayak bidadari. Tampillah dia di depan kamar Kak Luna. Tapi jeng, kakaknya berubah. Kakak Luna dulu yang begitu anggun dan polos kini malah menjadi tante girang, berambut silver, menggunakan tank top tipis dan banyak sampah di kamarnya. Ini jelas bukan Kak Luna yang Naoto kenal pada 10 tahun yang lalu. Dulu Naoto dan Kak Luna sering bermain bersama dan hingga menganggap Kakak Luna itu kayak kakak kandung buat Naoto sendiri. Tapi sekarang Kakak Luna berubah menjadi tante girang Sugoi Deka. Ditambah Kakak Luna sekarang perilakunya nih bener-bener manja banget, nempelin tangan Naoto ke datanya dan meluk si Naoto. Naoto yang udah hampir kehilangan kendali langsung menjaga diri nih dan memberitahu Kak Luna bahwa mereka ini udah berpisah 10 tahun. Pasti banyak banget nih yang udah berubah dari mereka. Kini mereka udah dewasa, tapi Kak Luna tetap gak peduli dan terus menggoda Naoto. Kini Naoto masuk ke kamar tidurnya dan membersihkan kamarnya sampai bertemu satu kenangan masa lalu. Foto masa kecil Naoto bersama Kak Luna. Dulu tuh Kak Luna berambut coklat dan feminim banget, tapi sekarang berambut silver dan seksi. Pas lagi syadunya, tiba-tiba pintu Naoto dibuka mendadak sama Kak Luna. Kak Luna masuk dan melihat Naoto membuka kenangan masa lalu itu, yang sontak membuat Kak Luna ini malu. Dan tujuan Kak Luna masuk kamar Naoto adalah memberitahu Naoto bahwa kamar Kak Luna itu di sebelah kamar Naoto, dan dia meminta maaf kalau dirinya akan sedikit berisik. Ya udah, Naoto cuma bisa ngangguk aja. Malam pun tiba. Naoto yang sudah tertidur tiba-tiba terbangun di tengah malam dan terdengar desahan dari kamar Kak Luna. Desahan Kak Luna ini kini semakin jelas, disertai dengan suara plap plap krak krak. Suara kasur berdenyit, suara terengah-engah, dan suara manusia bersentuhan sangatlah keras. Ditambah tindakan Kak Luna nih pas sampai klimaks. Fix nih, Kak Luna sedang melakukan kegiatan mantap kan. Naruto hanya bisa bengong dan shock. Fix Kak Luna lagi bersama pacarnya sekarang. Tapi mendengar ini membuat Naoto membayangkan Kak Luna sekarang. Suaranya nggak berhenti-berhenti. Naruto hanya bisa menutupi tubuhnya dengan selimut. Tapi teriakan Kak Luna pas klimaks ini benar-benar luar biasa guys. Bagaimana bisa Kak Luna dulu yang sangatlah seperti Dewi menjadi tante girang kan? Naoto hanya bisa tertidur dalam gelisah ditemani desahan dari Kak Luna. Pagi pun tiba dan Naoto nggak bisa tidur. Kak Luna melakukan tindakan mantap-mantap itu sampai pagi. Gokil, stamina banyak banget. Saat Naruto membersihkan diri, Kak Luna datang dengan pakaian tidurnya. Naoto yang shock gak bisa watap muka Kak Luna. Tapi Kak Luna teringat kenangan masa kecil mereka tentang mereka nih adu tinggi badan. Kak Luna kian mendekat dan posisi Kak Luna sudah menempel di dengan Naoto sekarang. Naoto cuma bisa bengong aja. Kak Luna pergi dan Naoto hanya bisa pasrah melihat Kak Luna yang berbeda. Kejadian malam itu terus berlanjut. Malam hari, Naruto selalu ditemani suara desahan, kayu berdencit, dan dua manusia bersentuhan. Tapi pagi harinya, kini Kak Luna bertemu Naoto. Kini Kak Luna malah nggak pakai celana guys. Tapi bukannya Kak Luna sadar, dia mau nampilin cangcutnya ke Naoto. Katanya dia udah siap nih kalau mau dilihat kapan aja. Naoto kelihatannya udah nggak kuat lagi deh. Dia nggak bisa bayangin nih hidup dia kedepannya kayak gimana. Dia kini berangkat kuliah. Dibawa Naoto di kampus, tapi dia masih kepikiran dengan desahan dari kamar Kak Luna. Udah hampir 1 minggu dan hampir tiap hari di malam harinya Kak Luna itu melakukan hal mantap. Tapi Naruto tiba-tiba disapa oleh temannya Kawashina, cewek berkacamata yang cantik. Dan Naoto malah curhat nih tentang kegiatan Kak Luna tiap malam ke Kawashina. Dan Kawashina langsung berikan solusi untuk menggunakan penyumbat telinga ke Naoto. Dan sebagai gantinya, Naoto harus mentraktir Kawashina. Kini saat penentuan nih guys, malam hari tiba. Naoto memasang penyumbat telinga. Naoto berdoa dan tidur. Tapi dia kebangun karena kepikiran dari desahan Kak Luna. Naoto langsung berteriak, "Ini aku mesti gimana?" Pas teriak, Kak Luna datang dengan piyamanya dan mengkhawatirkan Naoto yang nggak tidur-tidur. Apa sih penyebab Naoto nggak bisa tidur? Tapi Kak Luna malah masuk futon Naoto dan mengatakan akan meniduri Naoto. Ternyata yang dimaksud itu cuma ngelanin doang guys. Kayak Naoto dan Kak Luna pas waktu Naoto kecil. Dan kini
Nyanyian pengantar tidur Kak Luna sudah dimulai. Nyanyian ini terus berlanjut. Kak Luna dengan pakaian tidur ya terus menemani Naoto tidur. Dan sampai Kak Luna ini memeluk Naoto. Naoto shock berat. Memang dulu Naoto sering dipeluk, tapi sekarang beda. Dada Kak Luna nempel ke Naoto. Tangannya udah menggerayangi Naoto. Dan anehnya nyanyiannya Kak Luna ini malah sampai di samping kuping Naoto persis, yang membuat seakan-akan kuping Naoto tuh ditiup. Ini lebih mirip kayak mau buat Naoto bernafsu dibandingkan dengan buat Naoto tidur. Tapi Kak Luna nggak berhenti. Masih lanjut nih. Tangan Kak Luna menggerayangi Naoto, memegang jakunnya, dadanya, perutnya, hingga ke bawah. Tapi untungnya Naoto sadar. Kak Luna membuka lengannya dan menyadari banyak perubahan nih yang terjadi pada Naoto selama ini. Tapi bukannya berhenti, malah Kak Luna membuka lengannya dan menyadari banyak perubahan yang terjadi pada Naoto selama ini. Naoto yang melihat ini langsung lompat. Kayaknya Kak Luna sekarang kebablasan deh. Tapi sekarang Kak Luna mengeluarkan jurus pamungkasnya. Naoto berbaring dipuk-puk oleh Kak Luna di sampingnya dan dinyanyikan lagu masa kecilnya. Naoto mulai tertidur dan bener aja dia tertidur pulas. Dan Kak Luna memberikan kecupan perpisahan. Pagi tiba dan Naoto bangun. Tapi hal asiknya adalah Kak Luna ada di samping Naoto dengan kondisi setengah sadar yang membuat Naoto lari. Naoto benet komplain nih atas desahannya yang dia dengar tiap malamnya dari kamar Kak Luna. Di sisi lain, Kak Luna nih bangun guys di kamarnya Naoto. Karena tidur di kasur Naoto, bau Naoto bisa dicium dengan Kak Luna. Tidur di kasur Naoto, Kak Luna bisa mencium bau dari Naoto. Nah, sontak membuat tubuh dari Kak Luna bereaksi dan mulai nih Kak Luna. Tapi tiba-tiba Naoto teriak. Naoto teriak karena ada kecoa. Kak Luna langsung nyemprotin baygon. Tapi nyatanya masih ada kecoa lagi sekarang. Tapi di kakinya Kak Luna, yang membuat Kak Luna ini lompat ke Naoto. Dan tubuh mereka berdua nempel. Dan ternyata ini cuma candaan Naoto aja. Kak Luna marah banget. Dan karena gak ada kecoa, Naruto komplain. Yuk bersihin kamar yuk. Naoto dan Kak Luna kini membersihkan kamar dari Kak Luna. Tapi nemuin hal aneh. Ada bungkus buka. Ada cangcut Kak Luna yang lucu banget. Lanjut gak sih? Lanjut. Kesenangan kan kalian kalau udah bahas ginian. Lanjut ke story aja lah ya. Mereka nemu air minum bekas nih. Tapi anehnya ini berantakan kayak kapal pecah. Tapi Kak Luna bisa ingat semua letak barang-barang dirinya. Dan ini mengingatkan masa kecil Naoto. Pas Kak Luna mau ke kota, ya ada satu kotak secret yang Naoto nggak tahu isinya apa. Karena beresin kamar ini membuat Naoto lupa kalau dia mau komplain dengan suara desahan Kak Luna yang tiap malam kedengeran. Tapi tanpa sadar, Kak Luna sudah berada di belakang Naoto dan menanyakan apakah setiap malamnya suara dirinya itu bocor. Dan Naoto kini jujur bahwa suara Kak Luna itu kedengeran. Dan Kak Luna berjanji benar memperbaiki sikapnya. Naoto kini tersentuh dan lanjutin deh beresin kamar sampai menemukan satu tongkat magic yang bisa bergetar. Kak Luna yang melihatnya bukannya panik malah menggoda Naoto dan ngasih tutorial ke Naoto. Guys, ini gue skip aja ya. Tapi ternyata ya ini alat pijat kok guys, jadi aman. Jadi dinyalain lah dan pas getar ditaruh tuh ke pundaknya Kak Luna. Dan oh gitu ya baru cara makainya ya, baru tahu gue. Tapi kok pas dipakai Kak Luna malah keenakan. Dari pundak turun ke tiang, turun ke dada, turun ke pinggang. Ini kayak seolah-olah membuat Naoto menggerayangi Kak Luna. Udah mana Kak Luna minta tambah lagi kan. Udah deh Naoto langsung kehilangan kendali. Jadi dia naruh itu tongkat magicnya di dadanya Kak Luna. Udah emang busak otaknya. Kamar Kak Luna kini selesai diberesin. Begitu juga layanan pijatnya selesai. Dan kotak treasure itu akhirnya dibuka dan berisikan banyak mainan. Kak Luna yang melihat ini hanya bisa berteriak dan mengambil kembali. Jadi gak usah tanggung sendiri. Dan judulnya ada di deskripsi teman-teman.